Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 teori otomata ingin menjelaskan materi topik 5 yaitu konsep e-closure dan ekuivalensi NFA e-move menjadi NFA tanpa e-move. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Elisa Hayunur Haini, NIM akhir 363. Saya Cantika Putri Memunasa dengan NIM akhir 264. Saya Dea Suci Ramadhani dengan NIM akhir 296. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai e-move. Apa sih e-move itu? E-move adalah perpindahan pada NFA dari satu state ke state yang lain tanpa perlu membaca input. Artinya, mesin bisa langsung berpindah tanpa menggunakan simbol seperti 0 atau 1. Hal ini membuat perancangan automata jadi lebih mudah. Namun, karena jalur perpindahannya bisa lebih banyak, e-move bisa membuat proses analisis menjadi lebih rumit, sehingga biasanya perlu dihilangkan melalui konversi. Analogi sederhananya seperti berpindah dari ruangan satu ke ruangan yang lain melalui pintu rahasia. Kita bisa langsung berpindah tanpa harus melewati jalur utama atau aturan tertentu. Jadi perpindahan ini terjadi gratis tanpa syarat input. Yang kedua adalah e-closure. Lalu apa sih e-closure itu? E-closure adalah kumpulan semua state yang bisa dicapai dari state Q hanya dengan menggunakan e-move tanpa membaca input. E-closure selalu mencakup state asal itu sendiri dan bisa berisi lebih dari satu state tergantung jalur yang ada. Konsep ini penting karena digunakan sebagai dasar dalam proses konversi NFA dengan e-move menjadi NFA tanpa e-move. Penjelasannya menggambarkan semua kemungkinan posisi yang bisa dicapai tanpa membaca input. Kemudian ada ilustrasi konsep. Yang pertama yaitu e-move bisa memungkinkan perpindahan tanpa input, yang dimana seperti dijelaskan tadi, e-move ini bisa seperti menggunakan pintu ajaib yang bisa berpindah tanpa harus urut. Kemudian ada e-closure mengumpulkan semua state yang terhubung melalui epsilon. Kemudian semua state dalam e-closure dianggap sebagai posisi yang mungkin. Nah, berikut adalah contoh dari diagramnya. Nah, di sini ada state A, B, dan C, yang dimana ketiganya ini dilewati oleh epsilon dari A ke B dan B ke C. Jadi e-closure A adalah A, B, C. Kemudian ada fungsi e-closure. Yang pertama yaitu menentukan semua kemungkinan state yang dapat dicapai tanpa input. Yang kedua yaitu membantu menyederhanakan struktur NFA dengan e-move. Yang ketiga ada digunakan untuk membentuk transisi baru pada NFA tanpa e-move. Kemudian yaitu memastikan semua jalur kemungkinan tetap diperhitungkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari konversi. Yang pertama itu menghilangkan e-move dari NFA, lalu mengubah NFA epsilon menjadi NFA biasa tanpa epsilon atau e-move. Yang ketiga, mempermudah proses analisis dan pengujian string. Lalu yang keempat, menjadi langkah awal sebelum konversi ke DFA. Dan yang terakhir, tetap mempertahankan bahasa yang diterima. Analoginya itu seperti menghilangkan pintu rahasia dalam sebuah bangunan, lalu semua jalur itu harus jelas dan terlihat tanpa ada jalan yang tersembunyi. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah memahami dan menelusuri setiap jalur yang ada. Selanjutnya, ini adalah langkah konversinya. Yang pertama, menentukan e-closure setiap state. Jadi menghitung semua state yang dapat dicapai tanpa membaca input. Lalu yang kedua, menghitung fungsi transisi baru menggunakan rumus delta Q atau state lalu input sama dengan e-closure delta e-closure input state input untuk setiap state dan setiap input. Lalu yang ketiga itu menyusun tabel transisi baru. Semua hasil transisi dikumpulkan ke dalam tabel tanpa melibatkan e-closure. Lalu yang keempat, menentukan final state baru. Setiap state yang menjadi final jika e-closure-nya mengandung state final awal. Lalu yang terakhir,
membentuk diagram NFA tanpa imove, menggambar ulang otomatanya berdasarkan tabel transisi baru tanpa imove. Ini adalah contoh studi kasus kamu yang pertama, yaitu diketahui mesin NFA dengan imove H atau state ada A, B, C, dan D. Kemudian ada sigma atau input ada 0 dan 1, kemudian startnya adalah A, lalu finalnya ada di D. Nah, ini adalah tabel transisi NFA, yang dimana A dengan input 0 adalah A input 1 adalah B, kemudian A input epsilon adalah C. Kemudian ada B dengan input 0 adalah C, lalu B dengan input 1 adalah B, dan B dengan input epsilon ada C. Kemudian yaitu C dengan input 0 adalah B, C dengan input 1 adalah D, dan C dengan input epsilon adalah kosong atau tidak ada. Kemudian ada D dengan input 0 kosong tidak ada, dan D dengan input 1 ada D, kemudian D dengan input epsilon kosong atau juga tidak ada. Ini kita akan menggambarkan diagram NFA, yang dimana diagram itu nanti harus sesuai dengan tabel transisi NFA yang sudah disediakan tadi, di mana nanti state-nya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Nah, lalu step A menginputkan 0 itu akan kembali ke A itu sendiri, dan A dengan input 1 akan ke B. Kemudian A dengan input epsilon itu akan ke C. Kemudian B dengan input 0 akan ke C. Lalu B dengan input 1 akan kembali ke B itu sendiri, dan B dengan input epsilon akan ke C. Kemudian C dengan input 0 akan kembali ke B, dan C dengan input 1 akan ke D. Nah, di sini C tidak ada input epsilon, yang dimana nanti dia akan kosong input epsilonnya. Kemudian D input 0-nya tidak ada. Kemudian D dengan input 1 kembali ke D itu sendiri, dan D ini juga tidak mempunyai input epsilon. Kemudian di sini kita akan menentukan enclosure untuk setiap stepnya. Nah, di sini ada enclosure A, B, C, dan D. Nah, di mana enclosure A adalah kenapa enclosure A adalah A dan C? Karena A sebagai awal epsilon dan C sebagai akhir epsilon. Kemudian enclosure B sama halnya seperti enclosure A, enclosure B ini mempunyai hasilnya yaitu B sama C, karena B sebagai awal dari epsilon dan C sebagai akhir dari epsilon itu sendiri. Kalau enclosure C ini dia hanya C aja, karena dia tidak mempunyai hasil epsilon. Dia tidak mempunyai input epsilon ke mana aja. Jadi hasilnya tetap C. Nah, enclosure D ini juga hasilnya tetap D karena dia tidak mempunyai input epsilon. Selanjutnya di sini saya sudah menuliskan fungsi transisinya. Yang pertama, fungsi transisi dari state A input 0 dengan kita tulis langsung enclosure dalam kurung delta dalam kurung enclosure state A dan input 0. Lalu mendapatkan hasil enclosure dalam kurung delta A dan C input 0. A dan C ini kita peroleh dari
kita lihat dari sini, E closer A itu hasilnya A dan C. Kita tulis di sini A dan C, lalu input 0 dan mendapatkan hasil E closer A dan B. A dan B ini hasil dari, kita lihat di sini, step A dan C yang inputnya itu 0 itu A dan B, maka hasilnya di sini A dan B. Lalu kita lihat di sini E closer A dan B itu kita gabung hasilnya. Di sini E closer A itu AC dan E closer B itu BC, jika digabung menjadi A, B, dan C. Lalu di sini fungsi transisi dari step A input 1 kita tulis hal yang sama dan mendapatkan hasil E closer delta A dan C input 1. A dan C ini sama dari sini, E closer A itu A dan C. Lalu E closer BD ini dari sini A dan C inputnya 1 itu B dan D. Lalu kita tulis di sini, dan E closer BD itu B, C, dan D, karena E closer B itu BC dan E closer D itu D. Lalu fungsi transisi step B input 0 kita tulis E closer delta hasilnya B, C, 0, BC ini dihasilkan dari E closer B, ini BC ditulis pada sini. Lalu E closer BC ini ditulis lagi dari sini. Kita lihat B dan C inputnya 0 itu C dan B sama saja, kita tulis BC. Dan lalu E closer B dan C ini, E closer B itu BC dan E closer C itu C, digabungkan sama saja menjadi B dan C. Lalu fungsi transisi step B input 1 E closer delta BC input 1. BC kan ini E closernya B, BC input 1. Lalu E closer B, D. BD ini diperoleh dari tabel transisi. Kita lihat tabel transisi B dan C yang inputnya 1 itu B dan D, ditulis di sini. Lalu hasil akhirnya E closer B dan D itu BCD dari sini. E closer B itu BC dan E closer D itu D, jadi digabung BCD. Lalu fungsi transisi step C input 0 itu E closer delta C input 0. E closer C di sini hanya C, jadi ditulis C input 0. Lalu kita lihat di tabel step C yang inputnya 0 itu B, ditulis E closer B. Lalu E closer B itu kita lihat B dan C, jadi hasil akhirnya itu B dan C. Lalu fungsi transisi step C input 1 E closer delta C, di sini C karena E closernya C itu hanya C, inputnya 1, dan E closernya D karena step C yang inputnya 1 itu hanya D, dan kita lihat di sini E closer D itu hanya D, jadi hasil akhirnya D. Lalu fungsi transisi step D yang inputnya 0 E closer delta D input 0, kita lihat di sini D yang inputnya 0 itu kosong, jadi kita langsung tulis saja kosong atau 0. Selanjutnya fungsi transisi yang step D input 1, di sini E closernya delta D input 1 diperoleh dari E closer D, di sini hanya D, ditulis D lalu input 1. Lalu kita lihat pada tabel step D yang inputnya 1 itu D, lalu ditulis E closer D. Lalu kita lihat lagi E closer D itu hanya D, jadi ditulis D hasil akhirnya. Sekarang kita ke tabel tanpa imuf. Di sini tabel tanpa imuf ini didapatkan dari fungsi transisi. Jadi A0
di sini didapatkan dari fungsi transisi ABC. Maka di tabel ini dituliskan ABC. Begitu juga A1 BCD. Maka dituliskan BCD, yang B0 itu adalah BC, maka dituliskan BC. Kemudian B1 itu BCD, dituliskan juga BCD. Kemudian yang C0 di sini BC, di sini dituliskan juga BC. Dan C0 ini C1 D, di sini dituliskan D. D0 karena di sini D0 itu kosong, maka dituliskan di sini juga kosong. Dan di D1 itu D, dituliskan di sini D. Nah, di sini final state NFA tanpa IMUF itu final awalnya adalah D. Kemudian final akhirnya juga D. Dikarenakan kita lihat dari enclosure D di sini. Karena di ABC tidak ada yang mengandung D. Sekarang kita lanjutkan menggambar diagram NFA tanpa IMUF. Di sini A0 ABC. Maka kita akan tuliskan panah ke A, ke sini, dan ke C. Karena ABC ini 0, kita tuliskan 0, 0, dan 0. Kemudian A1 ini BCD. Maka kita tuliskan di sini karena sudah ada panah, kita tinggal tuliskan 1. Kemudian BC begitu juga di sini, dan D kita panahkan ke D, jadi tulis 1. Kemudian B0 kita kembalikan diri sendiri 0 dan ke C 0. B1 BCD sama seperti tadi, jika sudah ada panahnya kita tinggal tulis 1. Kemudian yang ke C juga begitu, dan ke D tambahkan panah. Yang ke C0 ini ke B dan C. Jadi panahnya kita tarik ke atas ke B, 0, dan ke C. C1 nya ke D. Karena D0 ini tidak ada, jadi tidak ditulis, langsung ke D1, yakni kembali ke dirinya sendiri, tulis 1. Baik, kita akan lanjutkan ke studi kasus 2. Di sini diketahui NFA dengan IMUF, state-nya ABC, sigmanya 0 dan 1, start awalnya A, dan final state-nya itu C. Kemudian ada tabel transisinya. Di sini deltanya di sini A, B, C. Kemudian di sini 0, 1, dan epsilon. A0 ini ke B, A1 ke A, dan A epsilon ke B. B0 ke A, B1 ke B, dan B epsilon ke C. C0 ini kosong, C1 ini B, dan C epsilon itu juga kosong. Kemudian kita akan ke diagram NFA-nya. Di sini kita tuliskan A0 ini ke B, berarti panahnya ke B ini 0. Kemudian A1 ini ke A, berarti kembali ke dirinya sendiri, 1. Kemudian A epsilon ke B, karena sudah ada panahnya, langsung saja kita tuliskan epsilon. Kemudian B0 ini ke A, B0 ke A, B1 nya ke B, kembali ke dirinya sendiri. Kemudian B epsilon ke C. Karena di sini C0-nya dan C epsilon itu kosong, jadi langsung saja ke C1 itu, yakni ke B.
Kemudian kita ke E-closure-nya. E-closure A, E-closure B, dan E-closure C. E-closure A ini ke AB. Tuliskan AB, dan E-closure B ini ke BC, dan E-closure C ini tidak ada, berarti E-closure C adalah C. Selanjutnya kita akan menghitung fungsi transisinya. Yang pertama, fungsi transisi state A input 0, E-closure A dan B 0. A dan B ini dari sini E-closure A itu ada A dan B, ditulis A, B. Lalu E-closure AB. Nah, AB ini didapatkan dari kita lihat di sini. State A dan B yang inputnya 0 itu ada B dan A. Sama saja kita tulis AB sama dengan A, B, C hasil akhirnya ini dari sini. E-closure A dan B itu ada AB dan BC. Jika digabung menjadi A, B, C. Lalu fungsi transisi state A input 1 kita tulis E-closure delta AB input 1. AB ini dari E-closure-nya A ini. Dan E-closure A, B ini hasilnya dari sini juga. State A dan B input 1 itu menghasilkan A dan B ditulis, dan hasil akhirnya ABC gabungan dari E-closure A dan B ini. Lalu fungsi transisi state B input 0 ini delta BC 0. BC ini dari E-closure B, BC menghasilkan E-closure A. E-closure A ini dari kita lihat dari tabel transisi yang state-nya B dan C, inputnya 0 itu hanya A, makanya ditulis A. Lalu E-closure A itu AB, ini AB. Lalu fungsi transisi yang state B input 1, E-closure delta BC 1. BC ini dari E-closure-nya B ini menghasilkan E-closure B. E-closure B ini dari tabel transisi ini yang state B dan C. Lalu inputnya 1 itu hanya B, B. Kita tulis satu saja B. Lalu E-closure B itu B dan C, ditulis B dan C. Lalu fungsi transisi state C input 0 kita tulis E-closure delta C. Inputnya 0 itu kita lihat di tabel. C inputnya 0 itu kosong. Lalu kita tulis saja kosong. Lalu fungsi transisi state C input 1, E-closure delta C input 1 kita lihat di sini. C input 1 itu hasilnya B. Kita tulis E-closure B, dan kita lihat di sini lagi E-closure B itu hasilnya B dan C. Kemudian di sini ada NFA tanpa imuf. NFA tanpa imuf ini dihasilkan dari fungsi transisi yang sudah dikerjakan tadi, yang dimana state A dengan input 0 yaitu di sini A, B, C, lalu berarti di NFA tanpa imuf harus ditulis juga A, B, C. Lalu state A dengan input 1 yaitu ABC, di NFA tanpa imuf juga ABC. Lalu di sini state B dengan input 0 ada A dan B, maka di NFA tanpa imuf yaitu A dan B juga. Lalu kemudian state B dengan input 1 yaitu di sini BC, di sini juga BC. Lalu di sini state C dengan input 0, di sini juga 0 atau tidak ada atau kosong. Di sini state C dengan input 1 yaitu B sama C, jadi di sini B sama C juga. Nah, tadi final state-nya yaitu C. Sekarang di NFA tanpa imuf menjadi final akhirnya yaitu B dengan C. Karena kita lihat di E-closure yang tadi di sini
E-klausur B ini mengandung B sama C. Jadi di final akhir itu adalah B dengan C karena B itu mengandung C yang dimana C adalah final state itu. Kemudian di sini kita akan menggambarkan diagram NFA tanpa imuf yang dimana diagram ini harus sesuai dengan tabel transisi NFA tanpa imuf yang sudah kita isi yang sesuai dengan fungsi transisi tadi. Di sini ada 3 state yaitu A, B, dan C. Nah, di sini B dan C adalah final, maka kita menggunakan 2 lingkaran. Nah, di sini A dengan input 0 adalah A, B, dan C. A kembali ke dirinya sendiri, lalu A ke C juga 0, B ke 0. Kemudian A dengan input 1 yaitu A, B, dan C. Nah, di sini sudah ada garisnya, jadi kita tinggal kasih koma seperti ini. Kemudian state B yaitu dengan input 0 ada A dan B. B sendiri. Kemudian B dengan input 1 yaitu ke B dan C. Nah, di sini sudah ada kembali ke dia sendiri, berarti di sini tinggal tambahin koma 1 dan ke C. Lalu kemudian C dengan input 0 ini tidak ada. Lalu C dengan input 1 ini yaitu ke B dan ke C atau kembali ke dirinya sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, imuf merupakan transisi tanpa input yang mempermudah perancangan NFA. Nah, E-closure yang digunakan untuk mengetahui semua kemungkinan step yang dapat dicapai. Kemudian proses konversi dilakukan untuk menghilangkan imuf dengan tetap mempertahankan perilaku automata. Kemudian hasil konversi menghasilkan NFA tanpa imuf yang diekuivalen. Kemudian konsep ini menjadi dasar penting dalam memahami dan mengembangkan automata lebih lanjut. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Bye-bye.